Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa hasil saya setelah mencoba belajar untuk membuat pisau. Ya, ini pisau pertama buatan saya. Bentuknya sangat sederhana, terbuat dari patok camping ya, patok camping biasa. Kemudian saya bakar. Dan dulu saat pembakaran, blowernya itu hanya menggunakan kipas kecil, kipas yang biasa di sekaten atau di pasar malam. Ini untuk gagangnya cuma saya lilit pak menggunakan tali pramuka, kemudian saya lem. Dan ini saya bangga ya, dulu sudah bisa bikin pisau kayak gini. Kemudian ini saya tajamkan hanya menggunakan alat sharpening, jadi ini tajamnya belum maksimal. Pisau pertama. Dulu saat membuat pisau ini ya banyak sekali itu ya pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Yang pertama, ini kenapa saat saya pukul besi bisa selalu bengkok dan lain sebagainya. Setelah berjalannya waktu, akhirnya bisa menguasai ya, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ini video selanjutnya sama model-modelnya. Dulu awal-awal itu ingin membuat pisau jenis buko, pisau bushcraft, karena kelihatannya gampang, ternyata sangat susah juga untuk proses, terutama dalam membuat bevel, kemiringan untuk ketajaman ini sangat susah. Untuk garanya sendiri, gagangnya ini saya cuma menggunakan bekas pisau-pisau golok-golok sebelumnya, kemudian langsung saya masukkan di sini, saya kasih lem, dan dulu lemnya hanya menggunakan lem G, jadi tidak pakai lem besi ataupun lem-lem lainnya ya. Ini materialnya itu dulu dari obeng kalau nggak salah ya, dari obeng. Jadi ada kayak obeng panjang bekas itu, saya coba pipihkan. Nah, ini salah satu, kayaknya besinya ini bagus ya, soalnya saat saya pukul itu, dulu pukulnya juga pakai pukul catut biasa kecil itu. Ini saat saya pukul mipihnya itu lama, jadi sangat keras nih. Kemungkinan kalau dibikin lagi bisa lebih bagus ya. Ini bentukannya masih kayak gini dulu. Ini belum tahu cara nyepuh dan lain sebagainya. Nyepuh itu cuma pakai air, tak cubles tuh gini kan. Kemudian lanjut, karena mungkin kalau teknik tempa itu membutuhkan waktu dan modal yang banyak, terutama di arang. Saya kemudian mempelajari dengan teknik potong, cutting menggunakan mesin gerinda. Dan ini pisau pertama. Ini terbuat dari bahan kikir kayu, sebetulnya bagus lagi dari kikir besi, akan tapi mudah sulit didapat ya. Untuk kendalanya dulu pas buat, yaitu besinya ini sangat keras, jadi suara gerindanya itu pas awal saya megang terasa sangat keras. Bahkan sampai tetangga saya itu datang ke rumah saya ngode untuk berhenti yang membuat pisau karena suaranya bising. Nah, ini sangat tebal, ini dari kikir kayu, kemiringannya ini sangat susah itu. Dulu saya coba itu pakai gerinda tangan, kemudian pakai pet velcro. Nah, kan tetapi jika kita menggunakan pet velcro, permasalahannya daya tempel amplas sama petnya itu kurang kuat ya. Jadi saat menyentuh bagian tajamnya ini, kemungkinan pet velcro nya bisa cepat ataupun bisa itu terlontar, jebret lah. Ini dulu lama ini saya yang buat, kemiringannya sangat susah. Dan dulu pertama kali buat ini, kemiringannya itu cuma pakai feeling. Bagus lagi harusnya digaris gini, berapa jaraknya, ini berapa senti, sini juga, kemudian tebalnya pas garis tengah. Jadi dulu cuma pakai feeling ya. Untuk sepuhnya dulu saya cuma belajar dari internet, jadi ini sebelumnya kalau disepuh lagi bisa bagus, tapi saya kurang tahu teknik menyepuh
yang benar itu seperti apa. Dulu cuma pakai air ya, teknik sepuhnya pakai air biasa. Pak saya pas bagian tajamnya saya celupkan bagian tajam ya. Ini 3. Kemudian di sini ada shuriken kalau nggak salah namanya, shuriken. Ini dulu saya jiplak menggunakan kertas, akan tetapi jika kita menggunakan kertas itu kendalanya mudah kopong ya, mudah terbakar. Jadi harusnya pakai kapur kalau kita gambar itu. Dan ini bentuknya juga kurang simetris karena dulu saya pegang mesin gerinda itu sangat takut ya. 12.000 rpm sangat kencang bagi saya soalnya. Jadi pegang itu tangan terasa bergetar karena sangat cepat. Ya ini bahannya itu cuma dari besi-besi plat. Jadi pas dulu Ramadan saya mendapatkan uang itu bukan untuk jajan-jajan yang lain, tapi untuk saya beli besi-besi plat untuk latihan membuat pisau seperti ini ya. Kemudian ini ada pisau apalah ini nyebutnya, dagger kalau nggak salah, pisau tikam atau apa itu, saya kurang tahu ya. Dulu fotonya seperti ini awalnya, jadi kurang rapi. Terus kemudian ini saya bentuk lagi, dan di sini ternyata saya tidak cek ini berbahan dasar dari sama-sama kayak ini, dari baja plat, bahan plat. Terus ini, nah ini sebelumnya kalau pakai baja plat dicek dulu ya lur, apakah ada bagian yang legok-legok atau cekung seperti ini. Jangan dipilih ya, soalnya ini ganggu sekali. Dulu saya sembarang potong, jadi kurang memperhatikan detail-detail seperti itu. Ini dulu pisau pertama buatan saya, 2 mata, dan ini jarak antara tajam sama garis ini bevelnya itu sangat kecil ya, harusnya bisa sampai segini kemiringannya itu, tapi saya ya itu tadi karena masih awal jadi masih belum berani mengoperasikan. Dan ini lubangnya itu rencananya mau saya bikin jalan darah atau cekungan itu, tapi ternyata tekniknya gagal, akhirnya malah kebablasan dan ya membuat lubang seperti ini jadinya. Kemudian di sini saya menggunakan kayu. Nah, untuk kayunya ini dulu cuma kayu blabak atau triplek yang tebal-tebal itu, kayu plat biasa. Kemudian saya potong seperti ini ya, terus saya tempelnya itu dulu cuma pakai lem G awalnya, pakai lem G. Terus ini dibor biasa, bornya juga beli bor HSS kalau nggak salah, ukuran 4 inci. Kebanyakan saya tertarik membuat pisau ini berasal dari YouTube juga ya. Ya ini lem G dulu buatnya itu. Dulu punya ini bangga sekali ya, wah alhamdulillah sudah bisa bikin pisau gitu, sangat bangga. Tapi kemudian saya lebih belajar lagi, ternyata ini besinya masih jelek dan lain sebagainya ya. Ini kemudian selanjutnya kita naik level ya. Ini nah, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, saya akhirnya bisa memilih baja plat yang halus ya, jadi tidak ada lubang-lubangnya. Ini mohon maaf karat belum sempat saya bersihkan. Untuk desainnya ini alhamdulillah saya sudah agak luas ya mengoperasikan mesin gerinda, jadi lebih mudah. Untuk gagangnya ini dulu yang sebelumnya cuma pakai blabak, saya coba pakai kayu usuk ya, kayu kalau nggak salah namanya bengkirai. Nah, pinnya ini seperti ini. Nah, karena ternyata pakai lem G itu kurang kuat, saya mencoba beli lem besi merek Texton itu ya. Ini bahannya sama baja plat ya, ini cuma buat latihan. Ini bisa dilihat biasanya saya mengadu pisau di sini, jadi ada bekas-bekas. Ini masih empuk sekali ya, bahkan ini jika saya cobloskan ke kayu kemudian saya tarik, ini bisa bengkok ya, karena sangat mudah
walaupun kita sepuh berapa kali tetap besinya ini nggak akan keras. Tapi ya itu tadi cuma buat latihan dulu awal-awal buat pisau. Tapi secara keseluruhan bentuk dan teknik alhamdulillah ini sudah mencapai level berikutnya ya. Dan untuk selanjutnya yang ini menurut saya level berikutnya ya. Jadi saya sudah mulai memahami bagaimana cara menyepuh dan lain sebagainya, cara membuat garan, akhirnya upgrade. Ya untuk namanya saya kurang tahu ya, desainnya seperti ini. Untuk bahannya sebelumnya saya pakai baja plat biasa, besi-besi plat. Saya mencoba pakai chain blade saw ya, blade saw yang lingkaran gerinda itu. Nah, saya coba pakai itu, ternyata bahannya lumayan bagus ya, keras. Pertama ini saya bentuk dulu pakai mesin gerinda, bentuk. Kemudian di sini saya mencoba menambahkan ornamen ya, cuma sederhana garis-garis. Ini menggunakan kikir besi. Dan ini ketajamannya sudah keren menurut saya ya. Bevelnya itu kemiringannya sudah lumayan lah. Kayak gini. Untuk kayunya itu sebelumnya pakai belapak, ini sudah pakai kayu jati Belanda kalau nggak salah ya. Ya pisau full tank ya ini ya. Oke, sudah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu belajar ya, karena semuanya itu butuh proses. Jadi selalu try dan error, tidak masalah. Jangan takut gagal dan teruslah mencoba. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.